Jadi dia mau mengatakan bahwa minta dengan Allah hanya kepada Engkau yang minta tolong jembatan halusnya dibelah 7. Kan tidak nyambung. Di situ kan arti maknanya ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus, bukan jembatan seperti rambut dibelah 7, jalan yang lurus. Baru nyambung. Hanya kepada Engkau ya Allah kami sujud dan menyembah, dan hanya kepada Engkau ya mohon pertolongan. Tolong apa? Ihdinas siratal, minta jalan yang lurus. Jalan yang mana maksud daripada itu? Kalimat arahnya kemana? Kamu mengkaji dan menganalisis kalimat tersebut. Insya Allah takdir Allah selalu kami, yaitu jalan keimanan yang pertama, jalan pikiran, jalan khayalan, jalan angan, jalan perasaan, jalan perbuatan, jalan perasaan, jalan perbuatan, jalan kelakuan. Minta diluruskan oleh Allah semua itu. Lurus perbuatan, lurus khayalan, lurus angan, lurus pikiran, lurus keimanan, lurus keyakinan. Baru nyambung. Kalau ditarik ke jembatan seperti rambut 7, ketakutan anak-anak manusia yang lainnya yang baru dapat memaknai Al-Quran. Sedangkan jalan tol lebar 5 meter saja bisa nabrak pinggir trotoar, apalagi jembatan seperti rambut dibelah 7. Memang salah memaknakan itu. Tidak nyambung sama sekali. Mohon maaf saudara-saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada. Kalau Allah salah dari kami, kalau benar dari Allah, tolong dianalisis lagi makna tersebut. Mudah-mudahan itu berkeluar kita bersama, kesalahan kita bersama dalam mana kalimat tersebut, bahwa tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minta jembatan seperti rambut dibelah 7. Tetapi kalau ditarik minta tolong kepada Allah, jalan lurus, jalan perbuatan, jalan keimanan, jalan pikiran, jalan perasaan, jalan khayal dan angan, insya Allah itu benar. Kenapa demikiannya? Kalaulah sudah benar, sudah lurus perbuatan, kalaulah sudah lurus ucapan, kalau sudah lurus pendengaran, penglihatan, kalau sudah lurus perasaan dan keimanan, insya Allah apapun itu jembatan, insya Allah kita bisa bersama-sama melewati itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna daripada tersebut. Sesudah itu sholat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqimis sholatal zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya berarti Allah memerintahkan mendirikan sholat hanya mengingat Allah, tidak boleh mengingat yang lain di kala sholat. Kenapa demikian? Untuk membentuk karakter mentalitas seseorang dikala mendirikan sholat terbawa di luar sholat tersebut. Aqimi sholatal zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jangan sampai ingat kepada yang lain. Tetapi kan kita manusia kadang-kadang punya khayal dan angan. Benar. Maka Allah menyatakan di selanjutnya di surat An-Nisa yang arti mananya, janganlah kamu sekali-kali sholat seperti orang yang mabuk sebelum kau mengerti apa yang kau ucapkan. Artinya Allah memerintahkan dengan langsung kita harus mengerti apa kita ucapkan dari takbir sampai salam. Untuk apa? Untuk membentuk karakter mentalitas kita di hadapan Allah supaya tawadu, khusyuk dan tumaninah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di salat, baik pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar salat tersebut. Itu sendiri.
Supaya apa kita memaknai, harus paham makna, harus paham arti dari takbir sampai salam. Supaya apa? Apa keuntungannya yang paling utama? Yang pertama, insya Allah saudara-saudaraku, akan mengurangi terlalu mengembarahnya hayalan kita, untuk mengurangi terlalu mengembaranya pikiran dan perasaan kita. Kenapa demikian? Kalau kita mengucap, misalnya kita ambil contoh at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Apa makna umumnya? At-tahiyatul, segala keberkahan, segala keselamatan, segala kebaikan milik Engkau ya Allah. Timbullah pertanyaan bagi manusia lemah dan ragu. Ini punya kami apa ya Allah? Seakan-akan Allah menjawab, jangankan harta bendamu, jangankan pangkat dan jabatanmu, jangankan suamimu, jangankan istrimu, jangankan anak-anakmu, rohmu pun milikku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbullah pasrah di hadapan Allah, bertambah khusyuk iman kita, bertambah tawadhu di hadapan Allah, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerti arti tersebut daripada bacaan-bacaan surat dari takbir sampai salam. Ditambah lagi misalnya kita memaknai kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahasa umumnya, makna umumnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dari godaan kejahatan yang terkutuk. Benar makna umumnya. Tetapi kalau ditarik ke dalam lagi makna sungguhnya, insya Allah benar dari Allah. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Arahnya kemana? Arahnya kemana? Tujuannya kemana? Ternyata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berikan kepada Engkau ya Allah dari kejahatan yang Kau kutuk atau yang terkutuk oleh Engkau ya Allah. Allah seolah menjawab, apa yang ingin Kau berikan kepada wahai hambaku? Kita harus menjawab dong dengan jujur dan pasrah kepada Allah. Apa jawaban kita? Aku berikan kepada Engkau ya Allah, yaitu dari tubuh yang lemah dan rapuh ini, yang kadang-kadang sering berbuat salah dosa di hadapan-Mu setiap saat dan setiap hari. Itu yang aku berikan kepada Engkau ya Allah, dari tubuh lemah dan rapuh ini, sangkar ruh yang Kau titipkan kepada kami. Itu insya Allah hak dari Allah, makna daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau kita mengerti dari takbir sampai salam, ingin menghayati, insya Allah khayal angan kita, pikir dan perasaan kita tidak terlalu jauh mengembara. Kalau bahasa awalnya misalnya, mulut berucap, telinga mendengar, otak memanai, ruh dan jiwa merasakan itu tenteram, tenang, insya Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah yang menyatakan ini, sholat itu kata Allah mampu untuk mencegah berarti sebelum terjadi perbuatan keji dan mungkar. Apa itu keji dan apa itu mungkar? Keji itu hayal yang salah, pikiran yang salah, perasaan yang salah,
angan yang salah. Dan yang terakhir, iman yang salah, bahasa gaul, sesat di jalan yang benar. Nah, itu semua kata Allah mampu dicegah dengan sholat. Mampu dicegah dengan sholat. Kekejian itu sebelum terjadi melakukan kemungkaran. Nah, bagaimana kita bisa mencegah keji, hayal yang salah, angan yang salah, perasaan yang salah, kalau kita tidak tahu, tidak mau memahami makna daripada hal tersebut, dari takbir sampai salam. Akibatnya dua bahasa kita pakai, serba iya, serba tidak. Sholat jalan, bohong jalan, puasa jalan, dusta jalan. Itu akibat seseorang tidak mau memahami makna dari takbir sampai salam sholat tersebut. Kenapa demikian? Mari kita lihat. Di saat kita beratahiyat, itu ada kalimat assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Wahai Allah, kalau begitu salam keselamatan kau limpahkan kepada hambamu yang soleh tanpa terkecuali satu itu. Misal Umar bin Khattab, orang yang soleh, dapat doa Rasulullah langsung di hadapan Allah. Abu Bakar, orang yang soleh, langsung dapat doa Rasulullah di hadapan Allah. Tersipu malu Rasulullah di hadapan Allah dengan gaya at-tahiyatnya, merunduk kepalanya dan mengucapkan Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus sholat wa thayyibatul lillah. Apa kata Allah? Assalamualaikum. Sini hamba, kasih itu. Rasulullah dipanggil Allah mendekat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Jadi kalau ada orang berbuat baik, manusia manapun itu di hadapan Allah, Allah kasih kesempatan untuk berbuat baik, panjang umurnya di dunia ini, langsung mendapatkan doa Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam keselamatan ya Allah, semoga selalu kau limpahkan kepada hambamu yang soleh, yang baik-baik. Hambamu yang soleh, yang baik-baik. Siapakah mereka? Dari golongan jin dan golongan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Karena agama Islam merupakan rahmatan lil alamin, khususnya untuk jin dan manusia dan makhluk-makhluk Allah lainnya. Itu segelintir kajian daripada kami, saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, tentang sholat. Sedikit sekali yang baru kami dapati. Andaikan ada kesalahan dari penyampaian kami ini, saudara-saudara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, kepada guru-guru kami, yai-yai kami, orang-orang tua kami dimanapun berada, kami harap pembentulannya, perbaikannya. Andaikan ada yang salah sampai salah ucap, andai pun kami salah kata, salah ucap, itu semua dari Tuhan dari kami sebagai hamba Allah yang rapuh dan lemah ini. Andaikan itu benar, sungguh dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja segelintir sedikit kajian sholat yang kami dapat kami sampaikan pada video kali ini.
Insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas sedikit sebagian kajian, yaitu kalimatnya razaqna hum yunfikun. Tujuan kami dalam pengkajian sedikit-sedikit yang kami mampu, karena ini perintah Allah dan Rasulnya, balighu anni walau ayat, sampaikan oleh walaupun satu ayat. Kenapa? Karena Quran adalah sumber keadilan, karena Al-Quran adalah sumber segala kebenaran. Dan pepatah kita mengatakan untuk Indonesia, walaupun besok langit harus runtuh, kebenaran dan keadilan terus kita sampaikan di hadapan Allah, di hadapan makhluk lainnya, khususnya di hadapan Allah dan Nabi Muhammad SAW beserta makhluk Allah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kepada kita semua bimbingan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Yang tidak kalah penting yaitu kesehatan zahir dan batin. Yang sakit mungkin insya Allah tekan segala penyakitnya. Yang kurang ekonomi, insya Allah kami doakan jadi orang yang kaya raya. Yang kurang pintar, insya Allah dengan izin Allah jadi orang yang maha pintar. Akhir kalam kami ucapkan dengan segala kelemahan, dengan segala kerapuhan, wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.